Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu, para pejuang pendidik? Perkenalkan, nama saya Devi Andi Susilawati, STP SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Saat ini, saya mengajar di SDIT Permata, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Setelah mempelajari modul 1.1, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan paparan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Hakikat pendidikan dan pengajaran. Pada dasarnya, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, Bapak Ibu. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup seorang anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki seorang anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama hanya transfer materi. Saya hanya menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Yang kedua, pembelajaran bersifat teacher center. Jadi anak-anak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Yang ketiga, melihat nilai dari aspek kognitif saja. Saya beranggapan jika nilai anak-anak itu bagus, maka dia adalah sang juara. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, barulah saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini kurang tepat, dan saya harus banyak belajar untuk meningkatkan kompetensi saya. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tapi juga meliputi aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, namun peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Yang artinya, peserta didik mempunyai kebebasan berekspresi. Peserta didik juga mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, dan peserta didik mempunyai kebebasan berkreasi. Tentu saja, hal ini disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Guru seharusnya hanya sebagai fasilitator pendidikan. Guru juga harus ikhlas dan penuh kesabaran dalam membimbing dan mendidik peserta didiknya. Guru harus mempelajari karakteristik setiap peserta didik dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya harus bisa merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Saya juga harus menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Tugas seorang guru adalah menuntun para peserta didiknya untuk tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Selain itu, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid dan peserta didik. Bapak Ibu, demikianlah paparan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.